Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tanganmu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah hampir di penghujung bulan Juli dan kita masih tetap bersyukur untuk segala berkat kasih karunia Tuhan sepanjang hari ini, hari kemarin, dan kita tentu bersyukur untuk hari esok yang akan kita jalani. Nah, kita akan bersama-sama tetap menjalankan hidup sesuai firman Tuhan dengan kejujuran, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari kitab Amsal pasal 29 mulai ayat 17. Lalu dilanjutkan ayat 26 dan 27. Ya, jadi 3 ayat ini yang akan mendasari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan segala kebesaran kasih-Mu, Engkau menuntun kami hari lepas sehari, melewati berbagai macam pergumulan, kesulitan, kesenangan, sukacita, kadang-kadang juga kami menangis, tetapi Engkau menguatkan, menuntun kami, hingga hari ini kami boleh menikmati kehidupan yang baru. Biarlah hari ini kami senantiasa juga hidup di dalam kejujuran. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ayah itu seorang yang usahanya dagang di pasar, ya. Nah, memang kiosnya itu cukup ramai. Dia bersama dengan istrinya dagang di situ, ya, dagang palawija. Kemudian juga kios istrinya yang sebelahnya itu jual sayur-sayur, jadi bumbon ada, sayur ada, tapi ada buah juga. Kadang juga dia menyediakan frozen food itu, ya, jadi cukup komplit gitu. Sehingga banyak orang suka ke situ. Tetapi ketika suasana pandemi seperti ini, di mana dia harus kulaan itu agak naik, lalu barang yang dijual nggak bisa naik terlalu tinggi. Akhirnya dia mengambil cara yang tidak pernah dilakukan sebetulnya, yaitu cara yang tidak jujur. Nah, saya pernah diberi sebuah potongan video pendek tentang seorang penjual buah. Lalu tulisannya begini, perhatikan tangan Bapak penjual buah ini. Ya. Nah, orang tuh kan milih buah. Nah, dia timbang-timbang. Kemudian ketika dia masukkan kantong itu, kan biasanya orang nggak terlalu teliti, entah sama lihat-lihat yang lain atau dia juga ambil uang, ya. Ternyata ada beberapa buah yang diloloskan, nggak masuk kresek, tapi dia sudah siapkan ember di bawah dan dia sudah siapkan tempat di bawah. Jadi ketika tidak masuk itu dia buang sedikit, buah itu jatuh terus ke bawah. Nggak kelihatan memang, di samping dia bersih, tapi itu sudah ada tempatnya di bawah, di meja yang dia sediakan. Jadi buahnya jatuh, tapi juga tidak bonyok gitu ya, karena tidak terlalu tinggi. Cuma kalau pembeli itu nggak tahu dari depan sana, tapi pasti dirugikan. Kadang-kadang justru buah-buah yang sudah tidak baik, yang tidak dipilih pembeli, kok bisa masuk. Nah, itulah kepandaian Bapak atau Ibu penjual
buah-buahan, mencampurkan sedikit buah-buah yang sudah agak layu atau busuk itu. Ini ketidakjujuran. Dan kalau diprotes ya dia katakan, aku kan nggak milih, yang milih kamu sendiri. Ya memang kita tidak punya bukti kecuali di video dan kemudian ditunjukkan videonya. Tapi masa setiap kali beli buah harus seperti itu? Nah kalau seperti itu lama-lama penjual ini tidak laku. Dan memang biasanya kemudian menjadi sepi. Nah, ketika sepi dia tambah tidak jujur, tambah sepi lagi. Sama seperti bapak ibu ini juga. Ya, mula-mula mereka adalah orang jujur, tetapi karena keadaan, akhirnya mereka melakukan ketidakjujuran. Nah, satu hari ketika anaknya itu pulang sekolah, lalu mengatakan, Bapak Ibu, saya sudah lulus dari SMA, saya harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Wah, orang tuanya senang. Kamu harus kuliah, kamu harus kuliah. Berapapun biayanya, kami orang tua yang menyiapkan. Gitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, ketika anak ini mengikuti tes, ternyata dia juga melakukan hal yang tidak jujur. Nah, ya. Lalu dia beli soal. Ternyata waktu tes, soalnya nggak sama. Dan dia menjadi sangat kecewa. Lalu upaya yang lain adalah supaya dia bisa diterima, dia tanya temannya, dia nyontek, dia usaha ketidakjujuran, sampai akhirnya ketahuan. Akhirnya dia dikeluarkan. Dikeluarkan dari tes tersebut. Dan ketika dia pulang dengan lesu, orang tuanya tanya, kenapa? Lalu dia bilang, memang aku tidak jujur. Aku pertama beli soal, nyontoh, dan sebagainya. Marah sekali orang tuanya. Kenapa kamu lakukan itu? Lalu anak itu mendongakkan kepala dan mengatakan, aku ikut teladan orang tuaku. Siapa orang tuaku yang melakukan ketidakjujuran? Wah, bapak ibunya pucat. Diam saja. Lalu mereka tanya, bagaimana kamu tahu? Kamu kan gak pernah ikut ke pasar. Lalu jawabnya, teman-temanku, yang orang tuanya, ibunya biasa belanja di tempat kios bapak ibu, mulai mengeluh. Gonmu sekarang ndak jujur ya. Aku sebetulnya menahan malu. Tapi aku tahu semua itu dilakukan untuk menghidupi kami anak-anak. Karena itu aku menahan malu. Dan aku berusaha keras untuk bisa masuk perguruan tinggi. Dan kalau perlu aku juga tidak jujur. Karena aku melihat teladan tidak jujur itu ternyata membawa keberhasilan. Aku bisa lulus SMA, bapak ibu bisa punya uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi. Tapi ternyata aku bodoh. Dalam ketidakjujuran aku bodoh. Belum sepandai bapak dan ibu. Aku tertangkap. Bapak dan ibu itu menunduk lesu. Akhirnya mereka menangis bersama. Menangis di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Dan mereka katakan, mulai besok kami akan berjuang dalam kejujuran. Walaupun mungkin akan rugi. Tapi kalau itu masa depan kami dicerahkan, maka kami akan ikuti. Inilah pendidikan yang baik ketika ada orang bersalah, mengaku salah di hadapan Tuhan, lalu mendidik keluarganya untuk mengalami pertobatan dan bertekad hidup baru. Terutama dalam hal ini adalah kejujuran. Kitab Amsal mengatakan, didiklah anak-anakmu dengan baik, maka kelak mereka akan membahagiakan kamu, para orang tua. Ketika orang tua mendidik dengan tidak baik, maka mereka akan menderita kerugian, menangis. Ya, mereka akan mengalami kepedihan. Kenapa anakku kok jadi begini? Nah, itu karena teladan dari orang tua. Maka Amsal juga mengatakan, janganlah mencari muka pada pemerintah sebab Tuhan tidak berkenan. Artinya, jangan suka cari muka, jangan suka tidak jujur. Ya apa adanya kita jalani di dalam ketulusan, kejujuran, kebaikan, maka baik dalam usaha, dalam bergaul dengan tetangga, bergaul dengan sesama anggota gereja atau masyarakat lain, kita akan disukai karena kita hidup dalam kejujuran. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita. Bahwa memang ada orang yang tidak jujur. Kalau kita lihat itu ya di TV ada banyak sekali peristiwa-peristiwa mengungkapkan ketidakjujuran. Tapi akhirnya ketangkap. Ya, dan akhirnya mereka akan tinggal di dalam ruang sempit.
bersama dengan orang banyak, rumah mewahnya ditinggalkan. Ada lagi sudah masuk penjara masih tidak jujur, bayar pada kepala penjara supaya kamarnya itu diperbaiki, masih tetap ya lumayan lebih enak, ada AC, ada lampu dan sebagainya. Akhirnya ketahuan juga. Lalu kepala penjara biasanya akan dikeluarkan. Jadi ada banyak kerugian akibat ketidakjujuran. Dia akan kembali menderita, dia akan kembali tinggal di dalam ruangan gelap. Ada yang sempat bisa kabur, tapi akhirnya tertangkap juga. Dan itulah ketidakjujuran, tidak pernah membawa ketenangan hidup, tidak pernah membawa kebahagiaan. Bapak, ibu, dan anak yang saya contohkan tadi, untungnya segera bertobat, kembali pada Tuhan. Anak itu mengatakan, ya sudah, tahun ini saya akan kursus dengan tekun, dengan baik, supaya tahun depan saya bisa tes kuliah dengan baik juga dan berhasil masuk perguruan tinggi. Itulah tekadnya, tekad yang baik, tekad yang benar. Sementara orang tuanya memulai pekerjaan kembali dengan kejujuran. Dan pembeli-pembeli kembali senang dengan mengatakan ini loh yang baik. Percaya berkat rezeki dari Tuhan akan tetap memberkati kamu. Jangan bersikap tidak jujur. Ibu dan bapak itu dengan sedikit malu tetapi memberanikan diri minta maaf pada setiap pembeli. Dan mereka katakan ini loh kami sekarang jujur. Kami sekarang kembali menjual yang terbaik. Seperti dahulu ketika kami mengawali pekerjaan ini. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan hidup dengan kejujuran. Apapun bentuk masalah yang sedang saudara hadapi di tengah keluarga, tengah masyarakat, di tengah gereja, mari kita hidup dengan jujur. Sebab itulah berkat yang akan membawa sukacita dalam kehidupan kita hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau menasihatkan pada kami, untuk kami kembali mengalami hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang jujur untuk berusaha, untuk mengasihi keluarga, untuk mengasihi sesama, baik di masyarakat maupun di tempat persekutuan bergereja dimanapun kami berada. Kami mengasihi dengan kejujuran. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Berkatilah kehidupan kami hari lepas sehari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di